Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Julfian Ismana. Kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi yang saya buat terkait dengan aplikasi penilaian ya. Di blog saya di julsifa.wordpress.com itu sudah saya share aplikasinya, yaitu aplikasi penilaian ya, khusus untuk pelaporan penilaian tengah semester. Di sana berisikan tentang aplikasi raport PTS-nya ya. Kalau kita buka di sini nanti akan di dalam folder itu akan berisikan ada barcode, ada aplikasi pengolahan nilai untuk guru mapel, aplikasi pengolahan nilai untuk wali kelas mapel. Kebetulan di sini ya, ini sama seperti yang sudah saya buat di aplikasi pengolahan nilai kurikulum 2013. Pada waktu itu saya membuat tahun 2017 ya. Ini formatnya sama. Di situ ada daftar hadir, ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan penilaian hasil belajar. Ya, ini diperuntukkan untuk atau digunakan oleh setiap guru mata pelajaran. Ya, jadi yang pertama, Bapak Ibu mengisikan nama siswa atau nama peserta didik, ya, sesuaikan dengan NIS dan NISN-nya, boleh kita masukkan ke sana, terus kita lengkapi nama lengkapnya, kita tuliskan di situ. Terus identitas sekolah kita lengkapi juga, misalkan di sini nama sekolahnya SMP 7 Cibeber, alamat sekolah, nama kepala sekolah, NIP-nya juga ya kita masukkan satu-satu. Ya, kelasnya kelas berapa, ya, dan pelajarannya kita tuliskan di situ, terus semesternya juga, ya. Di sini tinggal diisikan saja. Terus yang berikutnya adalah daftar hadir ya, ada format daftar hadir. Ini juga sudah kita biasanya kan di sekolah sudah membuatkan daftar hadir ya. Terus ada penilaian sikap ya. Penilaian sikap ini berbentuk jurnal perkembangan sikap. Jadi Bapak Ibu bisa menuliskan di sini seperti itu. Terus yang berikutnya ada penilaian pengetahuan ya, penilaian pengetahuan. Sini formatnya seperti ini. Saya buat di sini nomor ya, nomor urut nisan, terus nama siswanya, penilaian harian ini dilihat dari KI-nya ya. Ini penilaian pengetahuan ya, seperti itu. Nah, ini kebetulan KKM-nya kita contohkan, KKM-nya itu adalah 70 ya. Kita membuat interval dulu biasa untuk menentukan predikat ya. Untuk menentukan predikat, misalkan interval nilai itu kita dapatkan nilai tertinggi dikurangi KKM dibagi 3, itu intervalnya. Nanti kita buat interval ya, dimana A itu sangat baik, B baik, C cukup, dan D kurang ya, seperti itu. Nah, untuk penilaiannya juga sama. Di sini ada kita buatkan di sini. Kalau misalkan untuk Bapak Ibu ini karena nanti akan mengacu kepada laporan hasil penilaian PTS, mungkin Bapak Ibu hanya menggunakan sampai ke kompetensi dasar atau ulangan harian. Rata-ratanya mungkin ditambah dengan nilai tengah semesternya sampai sini mungkin ya. Kalau yang kita buat, yang saya buat ini adalah 1 semester ya, seperti itu. Oke, kita juga bisa masuk ke keterampilan, sama, intinya sama ya. Untuk keterampilan ada penilaian keterampilan juga, ada kinerja, proyek, portofolio atau tambahan lainnya. Silakan Bapak Ibu lengkapi di sini. Nah ya, seperti itu. Oke. Berikutnya kita masuk ke penilaian hasil belajar ya.
Nah, penilaian hasil belajar ini didapat dari yang sudah Bapak Ibu masukkan di penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Nah, nanti yang sudah dimasukkan di nilai pengetahuan dan nilai keterampilan ini akan muncul seperti ini, Bapak Ibu ya, akan muncul seperti ini. Ini sikap, ini otomatis ya, juga pada pengisian sikap. Terus ini angka juga, ini hasil dari nilai pengetahuan dan predikatnya juga otomatis itu dari ini. Jadi Bapak Ibu tinggal mengambil dari sini ya. Nanti hasilnya akan seperti ini. Seperti itu. Ya. Oke, dari sini contohnya misalkan di sini kan untuk guru mata pelajaran ya. Nah, berikutnya kita masuk ke wali kelas. Misalkan guru mata pelajaran sampai sini sudah selesai pengolahan nilainya. Berikutnya adalah untuk aplikasi pengolahan nilai untuk wali kelas ya. Pengolahan nilai untuk wali kelas ini dimodifikasi lagi karena ini hanya untuk pelaporan nilai penilaian tengah semester saja ya. Ini depannya seperti ini ya. Bapak Ibu tinggal sebagai wali kelas itu mengisi nilai nama siswanya, terus NISN-nya dilengkapi, setelah itu identitas sekolahnya, terus alamat kepala sekolah, wali kelas kita tuliskan, kelas, terus tahun pelajaran atau tahun ajaran, semester berapa dan KKM-nya. Nah, di sini ada beberapa mata pelajaran, ada kelompok A dan kelompok B ya. Misalkan saya ambil contoh untuk pendidikan agama dan budi pekerti. Nah, di sini ya. Nah, ini ngisinya sebenarnya kalau untuk mengisikan hasil pelaporan nilai untuk yang digunakan oleh wali kelas, ini tinggal mengcopy saja dari aplikasi pengolahan nilai untuk mata pelajaran ya, untuk guru mata pelajaran. Di sini kita tinggal di copy saja di sini sebenarnya ya, di copy ke sini ya, gitu, copy, misalkan ini matematika ya, copy, terus kita masukkan ke ini, kopinya semuanya ya. Kebetulan saya hanya memberikan sampel saja, contoh saja, hanya matematika satu siswa saja. Kita masuk ke matematika ya. Kita masuk ke matematika, kita kembali lagi, kita masuk ke matematika. Misalkan nih matematika. Nah, ini klik matematikanya. Nah, di sini kita pastekan ya, paste. Kita paste atau kontrol. Saya pakai ini. Nah, ini. Misalkan ini nilai matematikanya ya. Sudah deskripsinya kita buat seperti itu. Nah, kebetulan untuk nilai di rapot, untuk nilai di rapot ya, kita lihat di sini. Untuk nilai di rapot PTS ya. Nah, ini seperti ini hasilnya nanti Bapak Ibu. Nah, Anda lihat seperti ini. Ini nilai matematika yang tadi kita buat. Hanya predikatnya saja ya. Hanya predikatnya saja sama angkanya saja ya. Untuk nilai sikapnya Bapak Ibu nanti untuk wali kelas diisi sendiri ya, sikapnya seperti itu ya. Nah, ini Bapak Ibu hanya satu lembar saja, saya buat hanya satu lembar saja untuk pelaporan hasil penilaian tengah semester. Misalnya semester ganjil misalkan ya, nanti tinggal dirubah saja mau semester genap. Ini hanya PTS saja, jadi mengevaluasi hanya setengah semester saja, seperti itu ya. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Oke, tampilannya hanya satu lembar, hanya di satu lembar ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu apalagi sekarang lagi belajar di rumah atau bekerja dari rumah ya, ini kemungkinan kan kita tidak bertemu dengan anak secara tetap langsung ya, tetap muka langsung. Jadi Bapak Ibu silakan saja Bapak Ibu mengirimkan lewat WA atau apa ya kepada orang tuanya ya, dengan berbentuk file ya, bentuk file. Kalau yang seperti ini mungkin kita rubah dulu filenya
Ya, kita rubah dulu. Misalkan ibu bapak sebagai wali kelas, ini bapak ibu tinggal mengklik saja. Kalau sudah nilainya sudah lengkap, ya, semua siswanya sudah lengkap, ini tinggal di print satu-satu. Misalkan nomor urut satunya ini sini, nomor urut 1, ya, misalkan Ijul 1. Nah, berikutnya Ijul 2, ini otomatis nanti akan terisi dengan isian rapot yang ibu bapak buat, ya. Nah, misalkan seperti ini, Bapak Ibu, ini nanti akan dikirimkan kepada orang tuanya. Bapak Ibu tinggal di Ctrl P atau di maaf. Ini di Ctrl P kalau punya print, nanti dikirim berbentuk print, ya. Apa namanya? Hard copy, ya. Jadi berbentuk copy. Nah, jadi di copy dulu, di print dulu sama kita, setelah itu diberikan kepada anak. Tetapi kalau misalkan kita seperti sekarang ini BDR, kita hanya bisa mengirimkan apa namanya berbentuk soft file saja, bisa saja, ya. Jadi kita buat di sininya misalkan ini nomor urut 1, kita file, kita save as-kan, setelah itu kita simpan di mana nih? Misalkan kita buat aplikasi, misalkan folder lagi, foldernya misalkan kita buat rapot PTS, misalkan, ya, rapot PTS kelas 7A misalkan, ya, kelas 7A kita buat di sini, buat. Nah, ininya kita buat di sini, jangan berbentuk, jadi tipenya kita rubah menjadi PDF, ya, gitu. Ya, tinggal dituliskan namanya siapa yang pertama tadi, misalkan Ijul 1, ya, save. Oke, ini nanti hasilnya akan berbentuk PDF, ya, hasilnya akan berbentuk PDF. Ya, kita tunggu hasilnya nanti. Nah, hasilnya akan berbentuk PDF seperti ini, ya. Nah, akan berbentuk PDF seperti ini. Jadi Bapak Ibu tinggal dikasihkan ke sana, ya. Ya, Bapak Ibu tinggal tanda tangan dan sebagainya, boleh, ya. Di sini saya nanti akan muncul juga, di sini tampilnya akan seperti ini, satu lembar yang nanti diberikan kepada orang tua, ya. Nah, ini sesuai dengan namanya, gitu, ya. Setelah itu kamu seperti ini. Ini nilainya nanti akan muncul seperti ini. Nanti nilainya yang diolah akan muncul seperti ini. Dan di sini predikatnya kebetulan tidak ada deskripsi, ya, karena kalau menggunakan deskripsi kita membutuhkan beberapa lembar mungkin, ya. Jadi saya hanya menggunakan predikat saja, ya, seperti ini. Ini tuh Bapak Ibu, ya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.